diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumahnya, di dalam salah satu majelis yang termulia yaitu majelis al-ilmi, dan di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Kemudian tidak lupa, sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan banyak terima kasih kepada Takmir Masjid An-Nur dan yang menyelenggarakan kajian ini, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Semoga ini semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Langsung saja, seperti yang dicantumkan dan diumumkan, tema kita pada malam hari ini tentang fitnah dan bahaya syubhat. Ya, kalau mau diringkas, bahaya fitnah syubhat. Ya. Yang pertama ingin kita sampaikan berkaitan dengan apa makna fitnah. Fitnah secara bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Fitnah dari bahasa Arab yang artinya al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Kata para ulama, fitnah itu artinya ujian, cobaan. Ya, ini secara umum. Ya, apapun ujian, cobaan itu namanya fitnah dalam bahasa Arab. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat yang pertama sampai setelahnya, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji mereka. Fatanna itu arti dari al-fitnah dalam bahasa Arab. Jadi jangan diartikan seperti dalam arti bahasa kita. Fitnah artinya menuduh orang lain tanpa hak, ini di luar bahasa Arab, ya. Kemudian juga di situ ada kekeliruan, pakai ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Ini keliru dari segi bahasa dan keliru dari segi penafsiran. Fitnah itu artinya ujian. Kemudian arti al-fitnah dalam ayat tersebut, kata ulama tafsir, artinya al-kufru, kekafiran yang merupakan akibat daripada fitnah itu sendiri. Jadi kalau terjemahan yang benar, al-fitnatu asyaddu minal qatl, kekafiran lebih dahsyat, lebih kejam
daripada apa? Pembunuhan. Karena dari segi syariat saja, dari segi dalil syariat, namanya membunuh tentu hukumannya lebih keras daripada sekedar menuduh. Dua-duanya dosa, ya. Namun membunuh tentunya lebih dahsyat. Makanya tidak benar kalau dikatakan ya menfitnah dalam arti bahasa Indonesia, menuduh itu lebih kejam daripada membunuh. Ini tidak benar. Coba lihat tafsir-tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Al-fitnah di situ artinya kekafiran yang merupakan akibat daripada fitnah tersebut. Jadi sekali lagi saya ulangi, fitnah dalam segi bahasa Arab, dan ini tema kita, yaitu ujian. Kemudian ujian itu banyak, ya. Ujian itu banyak. Cuma yang kita maksud ya dengan tema tadi adalah apa? Fitnah syubhat. Secara global fitnah ada dua. Fitnah syahwat, yaitu berupa kemaksiatan, ya, dosa-dosa, dan fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama. Ini fokus pembahasan kita, fitnah asyubhat, ya. Bukan kita meremehkan fitnah syahwat, tidak. Cuma ini yang lebih dahsyat. Contoh ya, seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Iblis lebih cinta kepada kebid'ahan, yaitu kerancuan dalam beragama, dibandingkan maksiat. Orang yang berbuat maksiat, dia ada harapan untuk bertobat karena dia dalam hati kecilnya merasa bersalah, ya, seperti pencuri, perampok, pembunuh, ya, peminum khamr, minuman keras, atau pencandu narkoba. Itu orang-orang yang dalam hati kecilnya mengaku salah, ya, cuma karena ya dorongan hawa nafsu yang tidak bisa dikalahkan. Adapun bid'ah, kerancuan dalam beragama, itu ya pelakunya tidak mungkin mau bertobat karena mereka merasa benar, ya. Yang sering kita contohkan, coba dibandingkan antara teroris, ya, dengan pembunuh atau perampok biasa, ya. Beda dengan teroris plus perampok, ini lebih bahaya lagi, ya. Teroris kalau ditangkap, ya, dia apa? Malah senyum, malah bangga, ya, tidak pernah merasa salah. Itu karena apa? Menganggap bagian jihad di jalan Allah. Beda dengan pembunuh, ya, perampok, pencuri, ketika ditangkap ampun-ampun dia. Betul enggak? Pengalaman ya. Na'udzubillah. Intinya ini dahsyat, ya, dahsyatnya fitnah asyubhat. Makanya ini kita lebih tekankan tanpa mengesampingkan masalah bahaya fitnah syahwat, ya. Intinya pembahasan kita bahaya fitnah syubhat. Apa itu fitnah? Ujian. Apa itu syubhat? Kerancuan dalam beragama. Gagal paham dalam ya memahami agama. Itu maksud dari asyubhat, kerancuan dalam beragama. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Poin yang kedua berkaitan dengan kapan munculnya fitnah syubhat di dalam tubuh kaum muslimin. Kapan munculnya fitnah syubhat di dalam tubuh kaum muslimin? Kata para ulama, munculnya pertama kali, ya, itu di zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dalilnya apa? Dalam Sahih Bukhari ada dialog antara seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman dengan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sebagian para sahabat yang sedang duduk-duduk, ayyukum yahfadu qaula rasul fitnah? Siapa di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hudzaifah mengatakan, ya, aku, ya, hafidtu kama qala Rasul, aku menghafal seperti yang Rasul sabdakan. Kata Umar bin Khattab,
had innaka la jari, sebutkan hadis tersebut, engkau adalah seorang istilahnya pemberani. Kemudian Hudzaifah menjawab, Rasul bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu wa sadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Fitnahnya seseorang, ya ujiannya seseorang di dalam keluarganya, di dalam hartanya, anaknya dan tetangganya, itu akan bisa dihapus dengan salat, sedekah, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Umar bin Khattab, laisat hadhihi, bukan ini yang aku maksudkan, lakin allati tamuju kamaujil bahr, namun yang aku maksudkan fitnah seperti gelombang laut, ya, seperti gelombang laut yang bisa tentunya menenggelamkan manusia, menyeret manusia kepada kebinasaan. Itu yang aku inginkan, fitnah atau hadis Rasul tentang fitnah yang seperti gelombang laut. Kemudian kata Hudzaifah, la ba'sa 'alaika ya Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, tenang, engkau tidak akan mungkin mendapati fitnah yang seperti gelombang laut tadi. Fa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, karena antara fitnah tersebut dengan dirimu ada pintu yang tertutup rapat, ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ayuftahul bab au yuksar, apakah pintu itu akan dibuka, ya, dengan mudahnya atau akan didobrak sehingga akan pecah atau roboh? Kata Hudzaifah, bal yuksar, bahkan akan dipecah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kata para ulama, inilah awal munculnya fitnah syubhat, yaitu setelah meninggalnya Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu telah terjadi di zaman Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Rasyid Umar bin Khattab meninggal dunia, muncul fitnah yang dipelopori oleh seorang Yahudi yang masuk Islam yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi, masuk Islam dalam keadaan munafik, ya, musuh dalam selimut, ya, serigala berbulu sapi. Ya, ini apa yang dia lakukan pada waktu itu, yaitu memprovokasi massa untuk mengkudeta, melengsarkan Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Ini bahayanya orang-orang munafik, yaitu mempengaruhi gerilya kepada orang-orang yang jahil atau orang-orang yang punya, ya, istilahnya barisan sakit hati, ya, untuk apa? Menjatuhkan kehormatan Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Sampai rumah Utsman bin Affan dikepung, beliau pun sampai dilarang keluar rumah, bahkan dilarang sholat berjamaah di masjid, bahkan dilarang untuk mengambil air. Padahal di antara jasa Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan istilahnya membeli Bi'rur Ruman yang ditujukan untuk kaum muslimin. Namun ketika itu beliau disandra istilahnya di dalam rumah sampai terjadi pembunuhan terhadap Al Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini awal mulanya, pintu syubhat telah terbuka. Disitulah muncul kelompok, yaitu yang sebagian ulama mengatakan kelompok Khawarij. Kalau kita katakan, yaitu nenek moyangnya kelompok teroris yang ada sekarang ini. Kenapa dinamakan Khawarij? Karena mereka senantiasa ingin memberontak, melengsarkan, mengkudeta pemimpin yang muslim. Kemudian fitnah ini semakin membesar di zaman Al Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, ya, sampai beliau pun terbunuh di tangan seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Ini yang Rasul telah sabdakan, sataftariku hadil umma ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat
yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Demikian pula Rasul mengatakan, waman ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira, barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dan itu terjadi sekali lagi, munculnya kelompok-kelompok di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Beliau pun terbunuh gara-gara mereka. Ali bin Abi Thalib pun terbunuh gara-gara mereka. Dan seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, aslu isnataini wasabina hawan arbatu ahwa. Dan nenek moyang 72 kelompok yang sesat tadi, ada 4 kelompok Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir, kelompok Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan, amal tidak termasuk bagian daripada al-iman. Ini sekilas tentang awal sejarah munculnya fitnah di tengah tubuh kaum muslimin. Kapan mulai munculnya? Di zaman siapa? Sepeninggal Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga tadi tentang kapan munculnya. Sekarang tentang dari mana sumber fitnah itu, tempatnya. Sekarang dibahas tempatnya dari mana, ya. Kata para ulama, sumber awal fitnah syubhat itu dari arah Irak dan sekitarnya. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari juga. Kalau antum lihat dalam Sahih Bukhari, kalau punya Sahih Bukhari, nanti dibuka Babul Fitan atau Kitabul Fitan, ada bab khusus tentang masalah hadis-hadis fitnah. Di situ disebutkan suatu saat Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Allahumma barik fi Yamanina, ya Allah berkahilah negeri Yaman kami. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, wa fi Najdina ya Rasulullah. Dalam riwayat, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak mendoakan, enggak menyebut negeri Najd atau Irak kami? Ya. Kata Rasul, Rasul tetap mendoakan Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina, sampai Rasul mengatakan min hunalika zalazil wal fitan, dari negeri Iraklah akan muncul banyak kegoncangan dan muncul banyak fitnah, ya. Dan kata para ulama, sungguh benar sabda Rasulullah SAW, dari awal munculnya fitnah itu dari negeri Irak dan sekitarnya. Irak, Afghanistan, Uni Soviet, sekitarnya. Dari situlah mulai sejak dahulu sampai detik ini muncul berbagai macam kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin. Tadi kurang lebih 4 tadi itu, Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, kelompok Al-Qadariyah, kelompok Murji'ah, semuanya muncul dari negeri Irak, ya. Dan terakhir sekarang ini, meskipun bukan yang paling akhir, namun yang update terakhir istilahnya begitu, yaitu kelompok teroris ISIS. Dari mana muncul kelompok teroris ISIS? Dari Irak. Ini sungguh benar apa yang Rasul sabdakan. Dari Iraklah muncul berbagai macam bentuk fitnah dan juga sekitarnya. Di antaranya Uni Soviet munculnya komunis. Dari sana muncul, ya. Ini sekali lagi yang harus kita pahami bersama. Kemudian poin yang keempat tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bahayanya fitnah asyubuhat, ya. Jangan kita pernah meremehkan masalah ini, karena Rasul telah mewanti-wanti kita, memperingatkan kita, ya. Dan Rasul sangat kasih sayang kepada kita, ya. Jangan sampai kita tertimpa dengan fitnah syubhat tersebut. Bahaya sekali, fatal akibatnya. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal yang saleh, beramal yang baik, karena nanti akan muncul berbagai macam bentuk fitnah, banyak fitnah, banyak ujian, di antaranya ujian syubhat, ya.
Jangan mengatakan Irak jauh Ustadz, ya. Sekarang ada pesawat terbang, sekarang ada medsos, hati-hati, ya. Apalagi negeri kita ini subur dengan munculnya berbagai macam kelompok-kelompok tersebut. Yang kemarin kita dengar di media ada kerajaan ubur-ubur, ya. Namanya luar biasa, ya. Akhir zaman, naudzubillah min dzalik, ya. Ada kerajaan apa lagi nanti? Anjing laut atau apa? Iya, ini negeri kita luar biasa, makanya harus ada apa? Kewaspadaan, peringatan terus, hati-hati, di warning, ya. Apalagi juga kelompok teroris, ya, sudah mengakar di negeri kita ini. Jangan, wah sudah tidak ada aman Ustaz. Siapa bilang? Ya, kata Rasul SAW tentang kelompok teroris, kelompok khawarij, kullama darkuti, setiap mereka muncul diputus, nanti muncul lagi. Ya, harus ada kewaspadaan dari semua pihak, baik aparatnya, baik masyarakatnya, baik para dai-dainya dan sebagainya. Kemudian Rasul mengatakan la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhirum ad-dajjal. Kata Rasul SAW bahwasanya kelompok khawarij, kelompok teroris senantiasa akan muncul sampai yang terakhir dari mereka, ya, itu muncul bersama Dajjal. Ini kelompok teroris, artinya hati-hati, harus waspada. Makanya diantaranya Rasul pernah mengatakan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah beramal yang soleh karena akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang tertipu, ya. Kemudian Rasul mengatakan bagaimana dahsyatnya fitnah akhir zaman itu. Kata Rasul SAW, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari masih mukmin, namun sore hari sudah kafir. Nggak sampai 24 jam sudah berubah statusnya dari muslim mukmin menjadi kafir. Ini Rasul yang mengatakan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, karena dahsyatnya fitnah tersebut. Kemudian kata Rasul lagi, wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran, sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya untuk mendapatkan urusan, ya, dia menjual agamanya, akidahnya untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Fitnah syubhat luar biasa, ya. Ini sekali lagi bukan hanya menimpa orang-orang yang, ya, kelihatannya jahil dan sebagainya. Bisa jadi orangnya kelihatannya alim, mungkin juga suka pengajian, namun karena fitnah syubhat, ya, berbahaya, ya. Ini sekali lagi harus kita waspadai, karena bahayanya luar biasa, fatal akibatnya, bisa murtad dari agama Allah. Ini bukan kita seperti kelompok teroris suka mengkafir-kafirkan, bukan. Namun ini warning dari Rasulullah SAW, hati-hati. Fitnah akhir zaman, fitnah syubhat bisa menjadikan orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, atau bisa menjadikannya tersesat, ya. Mungkin dahulunya ahli sunnah, namun ketika terkena syubhat, falamazaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling semakin Allah palingkan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang berikutnya tentang bahaya fitnah syubhat. Hadis masih dalam Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna hadhihi ummatakum, atau wa anna ummatakum ju'ilat afiyatuha fi awwaliha, sesungguhnya umat kalian, yaitu umat Islam, kebaikannya, keselamatannya itu ada di generasi awal umat Islam, yaitu generasi para sahabat. Karena itulah jaya-jayanya Islam, ya, terutama di zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu puncak kejayaan Islam. Ya, Islam menyebar ke seluruh dunia, menaklukkan dua negara kuasa, Romawi dan Persia, di zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab. Rasul mengatakan umat Islam keselamatannya, kebaikannya itu ada di generasi awalnya.
wa yusibu akhiraha balaun wa umurun tungkirunaha. Dan generasi akhir umat ini akan ditimpa musibah, bala, hal-hal yang mungkar, wa taji'ul fitnah, dan akan muncul suatu fitnah. Fayaqulul mu'min hadi muhlikati. Ketika datangnya fitnah, orang mukmin akan mengatakan, ini yang membinasakan diriku. Khawatir orang mukmin. Ini yang harus kita pahami. Rasul mengatakan hati-hati, waspada, jangan meremehkan masalah ini. Kata Rasul SAW, hadi muhlikati, orang mukmin ketika munculnya fitnah tersebut, dia merasa khawatir jangan sampai fitnah itu akan membinasakannya. Watajul fitnah, akan muncul fitnah yang berikutnya, terus bertubi-tubi fitnah itu akan menimpa kaum muslimin. Watajul fitnah fayraqik ba'dwa ba'da. Kemudian fitnah-fitnah itu akan semakin membesar. Kalau kita mau contohkan, kelompok teroris misalnya, ada kelompok teroris jaringan Al-Qaeda, yang dari Afghanistan. Itu juga munculnya dari arah sekitar Irak, Afghanistan. Kemudian apa? Muncul kelompok teroris ISIS yang lebih sadis, lebih kejam lagi. Dan itu yang muncul juga di negeri kita. Dulu hanya menyasar turis asing, yang disasar hotel, mungkin gereja juga, mungkin pelakunya seperti itulah. Namun yang kemarin luar biasa dahsyatnya, satu keluarga bom bunuh diri, Inilah fitnah. Kata Rasul, yuraqik ba'dwa ba'dan, semakin hari semakin dahsyat. Dan harus kita yakini, ini sabda Rasul, ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak bersabda dari hawa nafsunya, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajul fitnah wa yaqul mu'min hadi muhlikati, dan akan muncul fitnah berikutnya, orang mukmin akan mengatakan, ini yang akan membinasakan diriku. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sabda Rasul yang wajib untuk kita pahami, untuk kita betul-betul camkan dalam diri kita. Harus ada kewaspadaan, harus ada kehati-hatian. Kemudian sabda Rasul yang berikutnya tentang bahaya fitnah syubhat, masih dalam Sahih Bukhari, nanti dilihat sekali lagi dalam Kitabul Fitan Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, atau Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasul sallallahu anil khairi wa kuntu as'alu anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang yang baik-baik saja, namun aku bertanya kepada Rasul tentang yang jelek-jelek, jangan sampai yang jelek itu menimpa diriku. Kemudian Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahilatin wa syarrin. Ya Rasulullah, dahulu kami dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kejelekan. Faja'alallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan untuk kami, yaitu Islam. Fa'al ba'da hadzal khair min syarrin. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, iya, akan ada lagi kejelekan, yaitu fitnah tadi. Kemudian kata Rasul, kata Hudzaifah lagi, fa'al ba'da hadzal syarri min khairin. Apakah setelah kejelekan ini akan ada kebaikan? Kata Rasul, na'am wa fihi dakhon. Ya, akan ada kebaikan, namun akan ada asapnya. Kemudian Rasul mengatakan, apa itu dakhon, asapnya? Qaman yastanuna bi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul kelompok yang mereka tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti petunjukku. Kemudian kata Hudzaifah, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin. Apakah setelah kejelekan ini, setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Yaitu akan adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan dijerumuskan juga ke dalam neraka jahanam tersebut. Ini sekali lagi yang harus kita waspadai. Masih banyak sebetulnya hadis-hadis tentang masalah bahayanya fitnah syubhat. Karena waktunya terbatas, kita lompati saja. Kita yang paling penting sekarang bagaimana
menghadapi, menyikapi fitnah syubhat tersebut? Apa solusinya? Itu yang paling penting. Ya. Tadi itu sebagai cambuk bagi kita. Hati-hati. Jangan enak-enakan, jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha dulu. Jangan merasa aman, karena sekali lagi fitnah akhir zaman sungguh sangat dahsyat. Apa solusi menghadapi fitnah tersebut? Yang pertama yaitu kembali kepada Islam yang diajarkan Rasul kepada para sahabatnya, alias berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kenapa demikian? Yang pertama, karena ini perintah Allah dan perintah Rasul. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Karena ini pintu keselamatan, ini jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Seperti tadi yang Rasul sabdakan, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kata Imam As-San'ani dalam kitab beliau tentang hadis ini, bahwasanya kata-kata 73 atau 72 golongan atau 72 golongan yang sesat ini tidak merupakan pembatasan. Kalau kau dihitung dari awal munculnya sampai sekarang lebih dari 72. Namun ini kata beliau dalam bahasa Arab, kata-kata bilangan seperti ini menunjukkan banyaknya kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Di negeri kita saja nggak bisa dihitung berapa jumlah kelompok-kelompok sempalan tersebut. Namun intinya banyak kelompok tersebut yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang benar cuma satu, yaitu siapa tadi? Yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil kelompok teroris. Kenapa mereka itu kok tersesat? Yang pasti karena mereka memahami Islam tidak dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka awal muncul di zaman Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib, pada waktu itu kelompok Khawarij, dulu namanya Khawarij, kalau sekarang namanya ISIS, Al-Qaeda atau yang lainnya, mereka pada waktu awal muncul jumlahnya kurang lebih, kata sebagian riwayat, 24.000. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka, untuk mendebat mereka, berdialog dengan mereka. Yang pertama kali diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ataitukum min indi ashabi Rasul sallallahu, aku adalah utusan para sahabat Rasul sallallahu minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kaum al ansar. Wa alaihim nazalat Quran, Al-Quran itu diturunkan kepada para sahabat. Wahum a'lamu bil wahyi minkum, dan mereka para sahabat lebih paham tentang Al-Quran dibandingkan kalian. Ini adalah poin penting, bahwasanya kenapa kelompok Khawarij, kelompok teroris sesat, karena mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak memahami agama Islam dengan pemahaman para sahabat. Contoh yang paling konkret, sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang, mereka kelompok teroris itu membawakan surat Al-Maidah 44. Ini adalah sumber terorisme radikalisme, yaitu apa? Ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata mereka, pemimpin yang nggak berhukum dengan hukum Allah, presiden yang nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya, polisinya, yang ikut milih, semua mereka kafirkan. Ini sumber terorisme dari apa? Salah memahami ayat Al-Quran. Padahal Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, para ulama tafsir dari ahli sunnah, mereka mengatakan faulaika humul kafirun, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini yang tidak mereka ambil, makanya mereka tersesat. Makanya seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah mengatakan, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulih man sya'kulli bid'atin wa dhalala fi hadil ummah, bahwasanya sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah umat Islam
itu karena salah memahami firman Allah, salah memahami sabda Rasulullah. Dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan, wahal kharajatil khawarid wa rafaratil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa aftaraqatil umma ala salasin wa sabina firqah illa bita'wil fasid. Tidaklah kelompok khawarid, kelompok teroris itu menyimpang, memberontak. Tidaklah kelompok Syiah Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Tidaklah kelompok Mu'tazilah liberal itu menyimpang. Tidaklah umat terpecah menjadi 72 kelompok, kecuali sebab utamanya tafsir yang salah, menafsirkan ayat-ayat tentang jihad keliru, seperti yang dilakukan oleh tokoh mereka yang pertama, Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia memakai ayat wa minan nasi man yashri nafsa batigu amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bisa dibayangkan bagaimana mereka membunuh sahabat Rasulullah, menantunya Rasulullah, termasuk khulafa Rasyidin dengan dasar ayat. Tentunya apa? Ini salah memahami ayat-ayat tentang jihad. Bagaimana membunuh para sahabat dinamakan jihad di jalan Allah, dan itu yang diikuti oleh kelompok teroris. Apa sebab terorisme? Tidak lain tidak bukan gagal paham memahami agama Allah, salah mentafsirkan ayat-ayat tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita mau selamat dari fitnah syubhat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, ini masih penekanan poin yang pertama, yaitu kembali kepada akidah dan manhaj salaf. Salaf yang kita maksud para sahabat, tabi'in dan para tabi'u at-tabi'in. Sudah ada kurang lebih menit, 5 menitnya dari tadi. Kembali kepada akidah salaf dan manhaj salaf, dan ini butuh kita belajar apa akidah salaf, karena ini sebagai pegangan bagi kita, ini sebagai pondasi bagi kita. Rumah bangunan tanpa pondasi yang kuat, yang benar, cepat roboh, dan ini yang harus kita pahami, terutama di zaman fitnah ini. Fitnah terus muncul sampai kita mati, terus fitnah itu akan muncul kalau kita nggak punya pegangan yang erat, yaitu akidah dan manhaj salaf yang merupakan pondasi. Kita akan ikut arus, Nah, kalau insya Allah kita punya pegangan yang kuat, pondasi yang kokoh, tidak akan mungkin kita akan terbawa oleh arus sekuat apapun arus tersebut biidznillah ta'ala. Makanya dahulu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, fitnah muncul di zaman mereka, mereka kokoh. Karena apa? Punya akidah dan manhaj yang kuat, bahwasanya semua kelompok kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka harus diselisihi. Meskipun orang itu minoritas, tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang membantu, yang penting akidah dan manhaj salaf ini dia pegang erat sampai akhir hayatnya nanti. Insya Allah kita teruskan setelah al-adhan, insya Allah ta'ala. Mungkin setelah adhan 10 menit tambahan materi, 10 menit soal jawab. Jadi kalau ada pertanyaan langsung serahkan dengan tulisan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan kembali poin kedua, solusi dari fitnah syubhat terutama di akhir zaman ini, kembali kepada akidah dan manhaj as-salaf. Dan ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan kita belajar dan terus belajar kitab-kitab akidah para salafus saleh, Alhamdulillah kita setiap hari Rabu, kalau sekarang di Masjid Ar-Rayyan Perumahan Galaksi, mengkaji kitab akidah Imam Malik Junior, dan sudah sering kita ulang-ulang kitab-kitab akidah salaf. Ini semuanya dalam rangka menghadapi fitnah akhir zaman, karena dengan inilah insyaallah kita akan bisa selamat daripada fitnah syubhat tersebut. Yang ketiga, solusinya kata para ulama, yaitu dengan luzumu jamaatil muslimin wa imamihim, yaitu berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka,
terutama di zaman politik seperti ini ya. Kalau antum lihat sekali lagi dalam Sahih Bukhari ada bab judulnya Luzumu Jamaatil Muslimin Indal Fitnah, solusi menghadapi fitnah akhir zaman, yaitu dengan kita berpegang teguh dengan akidah manhaj salaf dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin ya. Di antaranya yang paling penting ya, bahwasanya selama pemimpin kita masih muslim, selama presiden kita masih muslim, ijma' ulama, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan ajma'a ahlus sunnati annahu la yan'azilu as-sultan bil fisqi. Ijma' ahlus sunnah mengatakan pemimpin muslim ya tidak boleh dilengserkan hanya karena kefasikan atau kezaliman ya. Dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan ya, kaum muslimin sepakat bahwasanya pemimpin muslim haram dikudeta. Itu adalah dalam syarah Sahih Muslim. Itu poin penting terutama di akhir zaman ini. Meskipun banyak orang yang melawan, banyak menentang dan sebagainya, namun ini prinsip akidah Ahlussunnah. Silakan antum lihat dalam berbagai macam kitab-kitab akidah salaf, semua sepakat mengatakan wajibnya mendengar dan mentaati pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya ya. Tadi kita khutbah Jumat juga membahas masalah ini, nanti lihat ya, rekamannya ada. Di antaranya kita ambil satu saja ucapan Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru wala nad'u alaihim wala nanzi'u yadan min ta'atin wa nara ta'atan min ta'atillahi wa rasuli ma lam ya'muru bi maksiat wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kita tidak membolehkan mengkudeta pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezaliman mereka, dan tidak boleh kita mendoakan jelek ya untuk mereka, tidak boleh kita melengsarkan mereka, dan kita wajib berkeyakinan mentaati mereka dalam hal yang tidak bermaksiat. Itu termasuk taat kepada Allah dan Rasul, dan kita wajib mendoakan mereka bisalah dengan kebaikan, wal mu'afah dengan keselamatan. Kita doakan pemimpin kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau untuk tegak di atas syariat Allah dan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ini adalah solusi bagi fitnah di akhir zaman. Karena jangan meremehkan masalah ya. Kata sebagian orang, apa sih masalahnya kok dibesar-besarkan? Kita katakan ya, sebagaimana kata orang Arab ya, percikan api itulah sumbernya apa? Kebakaran ya. Dan kalau kita mengambil ibrah dari negara-negara Timur Tengah, Libya, Tunisia, apa sebab pemberontakan pada waktu ya tahun-tahun yang lalu sampai detik ini pun masih ya dalam keadaan kekacauan ya, tidak ada kenyamanan seperti awal mulanya. Apa sebabnya? Tidak memegang prinsip yang satu ini. Kudeta, setelah lengser apa yang terjadi? Kekacauan, pertumpahan darah, perang saudara ya, di Tunisia, Libya, dan di Mesir juga masih ada asap daripada fitnah tersebut. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa memperingatkan kita ya, luzumu jamaatul muslimin wa imami. Makanya pada hadis tadi yang kita sampaikan yang terakhir tentang akan adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sikapku kalau mendapati fitnah tersebut? Kata Rasul, talzam jamaatal muslimin wa imamahum, pegang erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka, jangan dilengserkan selama masih muslim ya. Perinciannya panjang sekali, namun intinya ini yang harus kita betul-betul pahami. Kemudian poin yang keempat, cara menghadapi fitnah akhir zaman dengan kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah,
Allah berikan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara alul haq dengan yang batil, antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah, taat dan maksiat. Di zaman ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib, ada seorang ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib. Ada orang-orang datang kepada beliau bertanya, wahai Talq bin Habib, sekarang ini muncul berbagai macam bentuk fitnah. Karena itu zaman-zaman awal munculnya fitnah, setelah zaman sahabat. Kemudian fakaifa nataqiha, bagaimana kita menyikapi fitnah munculnya kelompok-kelompok tersebut. Kata Talq bin Habib, ittaquha bittaqwa, sikapi, hadapi dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka bertanya lagi, ajmilana taqwa, apa arti takwa untuk menghadapi fitnah tersebut? Kata Talq bin Habib, seorang ulama tabi'in, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita beramal, kita beribadah harus dengan ilmu, tidak boleh asal-asalan. Ilmu agama ini dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan rekayasa akal pikiran, namun dengan ilmu dan dalil. Kemudian kata beliau, tarju thawaballah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Kalau kita mau selamat dari fitnah, tolong jaga keikhlasan. Beribadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antatruka maksiatallah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Kemudian poin yang keberapa? Yang kelima, tolong kalau sudah 10 menit beritahu kita mau tepati janji. Kemudian di antara cara menghadapi fitnah yaitu dengan bersabar. Bersabar dalam artian tetap berpegang teguh dengan agama Allah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, berpegang dengan akidah salaf dan manhaj salaf. Meskipun badai menerjang, meskipun gelombang arus yang luar biasa menentang, harus sabar. Meskipun dibuli, dicaci maki, disudutkan, diusir dan sebagainya, sabar dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj as-salafus saleh. Karena memang ini resiko perjuangan, sabar. Rasul mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabar, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Kata Rasul juga, as-sabir ala dini kal qabid alal jamar, orang yang bersabar berpegang teguh dengan agamanya seperti yang memegang bara api. Lepas agama itu, naudzubillah min dalik. Namun kalau itu pegang panas, luar biasa berat, namun harus sabar dan sabar. Dan insya Allah wal akibatul muttaqin, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tadi itu usaha-usaha kita. Poin yang pertama sampai yang sebelum ini itu usaha kita. Namun usaha kita nggak ada artinya tanpa pertolongan dari Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Kita ketika mendengar muadzin mengatakan hayyalas shalah, mari kita salat, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak mungkin bisa datang ke masjid, salat di masjid tanpa pertolongan dari Allah. Itu pernyataan kita, la haula wala quwata illa billah. Demikian pula dalam menghadapi fitnah akhir zaman, tidak mungkin kita bisa selamat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Makanya banyak-banyak mohon kepada Allah, banyak bertawakal kepada Allah. Rasul mengatakan, ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, berlindunglah kepada Allah dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita mohon kepada Allah ketetapan, keistiqomahan agar kita tetap di atas akidah dan manhaj salaf, di atas hidayah. Karena hati manusia tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berguguran dulunya Ahlus Sunnah kemudian menjadi kelompok teroris, ada dan banyak. Karena apa? Hidayah di tangan Allah, hati di tangan Allah. Rasul mengatakan, inna kulla qulubi bani Adam baina usba'ini min asabir rahman yuqallifu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak manusia ada di antara dua jemari Allah, Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya Rasul sering mengatakan, berdoa ya muqallibal qulub
sabbit qalbi ala dini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan, ketetapan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini sudah banyak pertanyaan masuk. Ini 1 jam nggak cukup jawabnya nih. Ya, kita ambil yang ya tentang persatuan. Ya, kita ringkas saja pertanyaannya tentang masalah persatuan. Islam mewajibkan umatnya untuk bersatu. Cuma persatuan di atas tauhid, persatuan di atas sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Quran, dan jangan kalian berpecah belah. Artinya kalau umat Islam mau kembali tadi kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, mereka akan bisa bersatu. Namun kalau Al-Quran dan Sunnah namun dipahami oleh kelompok masing-masing, nggak akan mungkin bisa bersatu. Solusinya Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman yang satu, pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW, umat akan bersatu. Makanya sering kita mengatakan kita akan bersatu kalau kita sekali lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kalau sekedar persatuan badan, cepat atau lambat akan bubar. Ya, ini sunatullah, di mana-mana akan seperti itu. Karena apa? Itu persatuan yang semu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Semoga Allah menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dan menyatukan mereka di atas tauhid. Masalah menyikapi pemerintah yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kalau kita mau sebutkan poin-poinnya, tadi khutbah Jumat kita sudah sampaikan berapa poinnya. Intinya yang pertama, pemimpin yang sudah terpilih lewat jalur apapun harus dibaiat. Apa arti baiat? Yaitu meyakini akan kepemimpinannya dan diyakini wajib ditaati dan didengar perintahnya yang tidak bermaksiat. Ini wajib ada baiat untuk pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok-kelompok kaum muslimin. Baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin, antara raja, presiden atau khalifah. Yang kedua, wajib menghormati, nggak boleh menghinakannya. Yang ketiga, wajib mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Apapun atau bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut, selama perintahnya tidak bermaksiat, wajib ditaati. Yang keempat, wajib bersabar, tidak boleh mencaci maki, nggak boleh berbuat anarkis, apalagi memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini semuanya ada dalilnya. Kita rangkum saja. Yang kelima, wajibnya menasihati. Tentunya yang menasihati adalah para ulama. Nasihat dengan lemah lembut, nasihat dengan rahasia, tidak di hadapan umum, tidak dikritik di medsos ataupun di dunia maya. Yang keenam, wajibnya mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yang ketujuh, yaitu tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau tambah ke-8, yaitu kita melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin, seperti salat Idul Adha, Idul Fitri, demikian pula penentuan Ramadan, demikian pula haji, demikian pula jihad di jalan Allah, itu dengan komando pemimpin kaum muslimin. Itu semuanya rangkuman apa yang ditulis oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah, seperti kitab Imam Ahmad Ushul Sunnah, karangan Imam As-Sabuni, Akidah Salaf Ashabul Hadis, tadi Akidah Thahawiyah, semuanya komplit tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin. Cuma memang karena jarang disampaikan, maka seolah terasa asing. Wah, ini antek pemerintah, naudzubillah min dzalik. Kita mengatakan 8 poin tersebut tadayyunan, karena beragama, karena keyakinan, karena akidah, bukan karena naudzubillah min dzalik menjilat pemerintah atau kita cari muka di hadapan pemerintah. Ngapain cari muka, kita sudah punya muka, kan? Intinya ini semuanya ada dalam kitab-kitab tafsir, kitab hadis, kitab akidah, terutama kitab akidah.
jarang kitab akidah yang tidak menyebutkan pembahasan masalah ini. Sudah komplit kitab-kitab para ulama-ulama kita yang terdahulu. Wallahu taala alam. Ya, tentang masalah fenomena dai-dai terkenal, barometer kebenaran bukan ketenaran, sudah sering kita sampaikan kalau tenar-tenaran, Fir'aun itu paling tenar, kan? Abu Lahab, Abu Jahal itu tenar. Apakah dia kebenaran? Bukan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Kebenaran itu ukurannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau tidak. Itu ukuran kebenaran. Seperti Rasul katakan tadi, Rasul mengatakan umat Islam terpecah menjadi banyak kelompok. Yang benar satu ukurannya, timbangannya cuma satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Contoh masalah akidah tentang di mana Allah. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu, dan masih banyak ucapan yang lain. Kalau kita kembali kepada Rasul dan para sahabat Rasul, sepakat mereka mengatakan Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Selesai masalah. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Para sahabat juga mengatakan Allah di atas langit. Semua sepakat. Maka yang menyelisih ini pasti salah. Karena apa? Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Yang menyelisih kebenaran pasti apa? Salah. Sekali lagi, ini adalah prinsip kita dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Cukup atau waktunya? Belum, masih. Cukup. Ini khawatir kita dikudeta nanti. Tentang masalah kelompok Khawarij, ISIS dan sebagainya sudah jelas mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi ada sebagian yang bertanya masalah liqa, ada dia kerja ambil zakat di suatu lembaga namun diwajibkan ikut liqa. Liqa itu kayak kajian, cuma kadang terselubung. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah. Apabila engkau melihat sekelompok orang itu berbisik-bisik dalam urusan agama, seperti tadi terkadang ini istilah mereka kelompok teroris, kelompok harokah, itu ada liqa khusus di rumah-rumah, 5 orang, 6 orang, 10 orang, itu khusus, nggak mungkin orang lain bisa ikut-ikutan. Ini berbahaya. Kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau Anda melihat sekelompok orang berbisik-bisik dalam urusan agama, alias kelompok gerakan bawah tanah, ketahuilah mereka di atas kesesatan. Dan ini salah satu metodenya kelompok teroris, yaitu kalau halaqah-halaqah mereka terkadang demikian tersembunyi. Ini yang sangat amat berbahaya. Kalau antum dipaksa seperti itu, lebih baik antum cari kerja yang lain. Insya Allah kata Rasul, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada antum terkena syubhat. Naudzubillah min dalik, lebih berbahaya daripada antum tidak punya harta di dunia. Wallahu taala alam. Cukup? Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada sekali lagi Takmir Masjid An-Nur yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama ussalaf punya perhatian yang besar tentang syarat diterimanya amalan ini.
sampai salah seorang di antara mereka, Salam ibn Sulaim, berkata, "Ya Salam, nam ala sunnah khairul laka min an taquma ala bid'ah." Hai Salam, engkau tidur dengan cara sunnah lebih baik ketimbang kau bangun tapi cara yang bid'ah. Tidak ada gunanya, sia-sia. Itu sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallamul karim setiap Jumat dengan mata yang merah, suara yang melengking, meluapkan kemarahannya, mengatakan, "Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah." Perkataan yang paling jujur kalamullah. Wa khairal hadi, petunjuk yang terbaik hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita tawar-tawar, dia harus kita kedepankan di atas segala-galanya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara paling buruk yang baru dalam urusan agama dunia, yang terbaik inovasi terbaru, agama yang asli, yang original, yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang-orang yang tidak suka, tidak ada urusan kita. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, yang baru dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Sekalipun orang mengatakan hasanah, dai populer, kurang populer, dia bid'ah. Rasulul Karim yang menjadi panutan kita dengan satu kata setiap Jumat dikatakan oleh sahabatnya, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah, semua bid'ah sesat sekalipun orang mengatakan dia hasanah. Dulu sebelum muncul orang teriak-teriak bid'ah hasanah, sudah ada dalil mematahkan bid'ah hasanah. Apa iya kita mau bela orang-orang belakangan yang berseberangan dengan Rasulul Karim? Ainal mahabbah, mana cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya umatul Islam, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam dengan jiwa raganya membela, membersihkannya dari kotoran-kotoran sehingga Allah sempurnakan agama ini. Tetapi dengan seenaknya kita menolak, dengan perut kita, semau kita. Fattaqullaha ya ibadallah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalun qalilun fis sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah, sedikit tapi di atas sunnah lebih baik ketimbang ramai dan banyak tetapi di atas bid'ah. Al-amalu bighairi ikhlasin wala iqtida'in, beramal tanpa ikhlas, tanpa mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan, seperti seseorang yang pergi musafir, mara angkun dengan lalu musafir, ngombe angkuna, yamla'u jirabahu ramlan, dia mengisi tasnya dengan pasir, yusqiluhu wa la yanfa'uhu, hanya bisa memberatkan tanpa bisa memberikan manfaat. Orang yang beramal ikhlas tanpa ikhlas karena Allah, amalannya batal, tidak akan diterima. Amalan seseorang tanpa mengikuti contoh dari Nabi, tidak ada pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amalan tersebut tertolak, tidak akan masuk dalam kategori amal soleh yang akan dicatat amalannya oleh malaikat. Maka tak ubahnya amalan tersebut akan memberatkan dirinya, bukan sebaliknya akan menyelamatkan dia pada hari kiamat kelak. Sekarang orang beramal di dunia, kita mengerjakan amalan salat, zakat, puasa, berbagai macam bentuk amal soleh. Tujuannya apa para jamaah? Supaya itu menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Namun tatkala amal itu hilang dari dua perkara ini, ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi, maka itu adalah amalan yang sia-sia. Beramal harus sesuai contoh dari Nabi dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah Azza wa Jalla hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nikmat yang kita terima begitu banyak. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada satu pertanyaan, bagaimana hukumnya wanita menjadi imam salat? Karena sekarang orang-orang pada salat di rumah disebabkan wabah COVID-19 ini. Sekiranya di rumah tangga tersebut hanya perempuan-perempuan saja, bagaimana hukumnya wanita menjadi imam? Maka para wanita ketika dia memimpin salat, dia berdiri di tengah saf pertama. Sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tu'adzin wa tuqim. Beliau azan, beliau iqamat. Wa taqumu wa ta'ummun nas wa taqumu wasatahunna. Beliau memimpin wanita-wanita untuk salat dan beliau berdiri di tengahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Al-Baihaqi. Dengan demikian, wanita boleh azan, boleh iqamat, tetapi sesama komunitas wanita mereka. Dan tentunya masalah jahar, menyaringkan bacaan, wanita juga menyaringkan bacaan, tetap sesama komunitas mereka. Di saat tidak ada laki-laki yang bukan mahram yang mendengarkan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla syariatkan bagi hambanya untuk menjaharkan salat, maka di sana dijaharkan al-fajr, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat al-isya. Itulah dia fikih bagi para wanita ketika mereka mengimami salat, lebih-lebih di saat sekarang ini. Semoga ini bermanfaat. Allah Ta'ala ala wa alam.